Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ila akhir ayah. Wa qala aidan alladzina yunfikuna fi syarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan yang senantiasa kita selalu hadirkan dari lubuk hati kita seraya mengucapkan kebesaran dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama di subuh hari ini, subuh yang ke-28 ya. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu banyak kesan dan hal-hal yang membuat keimanan kita insyaallah semakin istiqamah dalam hal melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran yang saya tadi baca dalam surah Ali Imran 134, Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan ada 3 yang Allah cintai dari perbuatan baik. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun ketika dalam keadaan sempit. Perbuatan kedua, wal ghadiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang bisa memberi maaf atau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan ini. Masa muslimin, yang pertama bagaimana Allah menyebutkan ya kepada kita orang-orang yang senantiasa berinfak, atau menjadi kosakata Indonesia itu menjadi nafkah. Dalam Islam ada pemberian kita kepada orang, ada yang bersifat sunnah, ada yang wajib. Ya, yang sunnah itulah memberi infak dan sedekah. Infak adalah pemberian yang tidak terbatas ya. Bisa kita misalnya berinfak tanah ya, untuk pembangunan masjid, pesantren. Infak ada yang sunnah, kata ulama, ada juga yang wajib. Kalau sunnah ya tentu pemberian yang kita seikhlas kita berikan. Tapi yang wajib disebutkan di situ berinfak kepada keluarga. Artinya menafkahi keluarga. Makanya seorang kepala rumah tangga itu wajib menafkahi keluarganya. Sehingga ada satu riwayat menyebutkan ada satu dosa tidak bisa diampuni dengan salat, puasa, haji, kecuali orang itu keluar mencari rezeki untuk istri dan anaknya. Bayangkan hebatnya itu perbuatan mencari rezeki untuk keluarga. Bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh kebaikan-kebaikan salat dan sejenisnya. Begitu pentingnya menafkahi ya, berinfak. Tapi ini untuk infak keluarga ya. Yang kedua ada namanya sedekah. Sedekah itu juga sifatnya sunnah. Ya. Namun sedekah tidak melulu bentuk materi. Ya, kita kan mungkin tadi ada yang bersedekah 1.000, 2.000. Ya. Kadang sedekah juga bisa tenaga. Ada pembangunan masjid, kita berikan tenaga kita. Ya. Dengan ilmu kita mengajari orang. Itu bersedekah juga namanya. Namun yang penting dalam
syariat Islam itu adalah zakat. Ya, saya sedikit bicara zakat. Kebetulan saya ketua Basnas, jadi hanya mengingatkan kita ya, betapa zakat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena di antara kita masih banyak yang mengabaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, potensi zakat di Indonesia itu 327 triliun. Luar biasa banyaknya. Tapi yang baru dikumpulkan oleh Basnas itu baru 40 triliun. Bagaimana zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Maka itulah zakat menjadi wajib. Karena Allah menyebut khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi itu perintah untuk mengambil, bukan meminta. Maka kita yang sudah sampai waktunya haul dan nisabnya, ya haulnya itu 1 tahun kalau zakat mal, zakat harta. Ya, nisabnya itu batas maksimal yang kita miliki dari harta itu. Ya, ada takarannya. Ya. Jadi kalau emas misalnya 85 gram emas, kalau duit kita simpang di rekening deposito ya, kalau duit itu tersimpan sudah 1 tahun, sudah sampai kepada haulnya 85 gram kali berapa harga emas, maka disitulah keluar wajibnya zakat 2,5%. Ini menjadi penting ya, karena zakat itu sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Banyak orang rela antri puluhan tahun naik haji, tapi tidak ada yang datang di kantor Basnas antri untuk membayar zakatnya. Tapi itu ya, disitulah kita harus menyadari betapa harta-harta yang kita miliki oleh Allah, yang Allah berikan kepada kita, itu menjadi hak kita ketika sudah tiba waktunya untuk kita mengeluarkan zakat. Jangan kita berpikir ketika kita berzakat keluarkan zakat kita lalu mengatakan, oh ini zakat saya bisa membantu orang, kalau bukan saya dia tidak bisa makan. Wah, itu salah. Ya, karena zakat itu pada hakikatnya kita mengembalikan haknya orang-orang yang disebut di dalam Quran surah At-Taubah 68 asnaf, terutama fakir miskin, kita mengembalikan haknya mereka, yaitu rezeki yang Allah simpangkan untuk mereka kepada kita yang memiliki kelebihan harta itu. Baik, kita kembali. Jadi inilah salah satu yang dicintai oleh Allah, bagaimana menafkahkan harta kita, berinfak, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau lapang sih ya, mending ada duit, ada yang kita miliki. Tapi yang susah terukur itu kebaikan kita dalam memberi ketika kita dalam keadaan sempit. Makanya di dalam memberi, bersedekah, berinfak itu bukan banyaknya, tapi bagaimana keikhlasan kita. Nah, ini yang menjadi penting masalah muslimin, karena ya bagian dari yang kita miliki itu ada juga untuk orang-orang lain. Dan itulah yang membersihkan hati kita ketika kita mampu memberi. Yang sekarang yang susah ya, ketika orang mau memberi selalu berpikir kalau dia mengeluarkan berarti kurang hartanya. Nah, ini filosofi yang salah dalam memberikan kepada orang. Ya. Ada kisah dua timba di sebuah sumur. Ya, timba A dengan timba B. Kata timba A, kita ini makhluk yang paling celaka. Kaget timba B. Kenapa? Setiap kita diisi, kita ditumpahkan lagi di ember, habis lagi kita. Kata timba B, oh tidak, kita lah ini yang paling beruntung. Setiap kita kosong diisi lagi. Nah, filosofi seperti inilah yang kita pakai ketika kita memberi. Ketika kita kosong, maka kemudian diisi lagi. Itulah yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tahu bersyukur, kata Tuhan, kamu bisa memberikan bagian dari yang kamu miliki, maka Allah akan menambah rezeki-rezeki itu. Tapi kalau kamu kufur dari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya siksaku itu sangat pedih. Ya, jadi seperti itulah kita dalam hal memberikan kepada orang lain. Ya. Jadi harta yang kita miliki itu bukan dilihat dari banyaknya. Karena yang kasih stres orang selalu itu ketika memikirkan hartanya banyak tapi sedikit. Ya, pasti akan pernah cukup. Sekarang kita balik cara berpikir kita. Sedikit tapi banyak. Artinya sedikit kalau baik, berkah, halal, thayyib, itu yang paling terbaik. Nah, yang membuat orang menjadi stres ya, karena selalu merasa kekurangan, selalu menginginkan keinginannya, ya, itulah yang banyak tapi sedikit. Akibatnya ya, dia menjadi stres, ya, maka dia tidak bisa memberi bagian dari yang dia miliki. Baik, kita tidak membahas terlalu panjang ini. Ya. Yang kedua, perbuatan yang baik lagi yang disebut oleh Allah itu
wal ghadiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, kita bicara amarah dulu ini sedikit ya. Marah adalah emosi dasar dari setiap orang. Ya, maka marah itu bisa baik, bisa buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan amarah. Ada namanya i'tidal, ifrat, dan tafrit. Ada orang marah, kadang-kadang berlebihan marahnya, namanya tafrit. Tersenggol sedikit, marah dia. Ya, baru ditatap, tersinggung dia. Nah, ini bahaya ini ya. Karena memang ada orang punya potensi sangat peka terhadap hal-hal yang bisa menyinggung perasaannya. Memang marah itu adalah survival kit yang kita miliki untuk dalam mempertahankan keberadaan kita. Jadi rasa takut yang kita tekan menjadi sebuah keberadaan yang itulah yang menimbulkan marah. Dan marah tafrit inilah yang paling berbahaya, yang menimbulkan banyak sekali krisis dalam hal bagaimana orang gampang saling memusuhi, saling menyakiti ya, karena marah itu. Ini luar biasa ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika seorang itu marah, pada hakikatnya setan meniupkan apinya di ubun-ubunnya, di buhul. Jadi pada saat orang marah, coba kita lihat orang mengamuk, merah mukanya, tangannya gemetar, mulutnya tidak terkontrol, kadang keluar kata-kata yang dia sendiri tidak sadari. Nah, itu yang paling bahaya. Pada saat orang marah memang itu memicu sebuah bagian dari otak kita yang namanya amigdala, pusat kesadaran yang dirangsang. Lalu amigdala ini dalam otak kita memberi signal ke hipotalamus. Hipotalamus ini kemudian dia kemudian masuk ke proses bagaimana orang kemudian memicu hormon-hormon jeleknya. Ya, jadi dia masuk ke kelenjar adrenal yang memicu munculnya hormon-hormon kortikoadrenal ya. Jadi dalam tubuh kita ini kan ada hormon-hormon galau ya, kayak adrenalin, kemudian ada kortisol. Itulah yang memicu kita menjadi marah. Ya, kalau Imam Al-Ghazali itu menjelaskannya, setan meniupkan apinya di ini, muka orang itu jadi marah, jadi mukanya merah. Ya, dalam teori medis, pada saat orang marah itu amila ini memicu juga gangguan jantung. Ya, terjadi gangguan kardiovaskular sehingga membuat detak jantung lebih cepat dari biasanya. Wah, jadi itulah sebabnya muncullah hormon-hormon galau kita. Nah, kalau kita tidak mampu mengatasi seperti ini, maka itulah yang kemudian menimbulkan reaksi yang sangat jelek dan bisa menjadi fatal. Itulah marah tafrit, kata Imam Al-Ghazali. Dan ini sangat berbahaya sekali. Yang kedua ada namanya ifrat. Nah, ini tak balik ton sini. Tidak ada marahnya. Nah, ini juga jelek. Sudah disinggung kehormatannya, dia diam. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang tidak ada marahnya, itu seperti keledai, kata beliau. Ya, karena keledai itu biar diapai, dia tenang-tenang saja. Ini juga tidak bagus. Ya, kata Buya Hamka, itu tidak ada girahnya. Kata orang Bugis, gagas sirikna. Ya. Buya Hamka menulis sebuah buku pada waktu dia tinggal di Makassar, mengajar ya, di Jalan Muhammadiyah. Salah satu itu muridnya itu adalah nenek saya, yang kemudian mendirikan Aisyah di Maros. Kata Buya Hamka, perilaku orang Bugis Makassar itu sebenarnya bagus, ada girahnya. Itulah sirik, kata beliau. Beliau menceritakan dari pengalaman yang hidup di Makassar dulu, bagaimana sirik itu menjadi sebuah tameng harga diri. Tapi kadang dia keluar dari norma-norma agama. Itu yang dibilang orang Pak Bambang Natolo. Kadang-kadang persoalan sedikit marah. Nah, pada kata beliau, seandainya gira itu diarahkan untuk menjaga agama, kehormatan, ya, maka itu akan menjadi sebuah hal yang paling baik. Itu yang kita sebut gira. Itulah ifrat, ya. Jadi tidak ada marahnya. Itu juga tidak bagus. Ya, sudah disinggung kita punya nabi, diam-diam saja melihat bagaimana Palestina dibantai. Tidak ada juga rasa solidaritasnya. Ini bahaya orang ini. Ini tidak ada girahnya nih. Tidak ada girah, berarti dia tidak punya sirik. Yang paling bagus kata Imam Al-Ghazali itu marah
yang di tengah, i'tidal. Marah pada saat tertentu ya marah, atau dia mampu menahan amarahnya, ini yang paling hebat. Maka Nabi mengatakan, tahukah kamu siapa orang yang paling hebat? Kata sahabat, orang yang paling kuat ya Rasul. Kata Nabi, kalau kekuatan badannya itu bukan hebat. Orang hebat ketika dia marah, dia mampu menahan amarahnya. Ya, dia bisa mempotensikan dan kesadaran. Karena pada saat orang marah, akal sehat kita tidak jalan, itulah yang biasa merusak kita. Tapi ketika orang marah, akal sehatnya jalan, masih dia bisa mengontrol dirinya. Ya. Saya teringat satu kisah Sayyidina Ali ketika dia berkelahi dengan seorang Yahudi. Yahudi itu mengejek Islam. Wah, tersinggung Ali. Dilawanglah dia duel. Tahu Ali orang kuat, ya dengan kekuatan dan kehebatannya, oh dia hempaskan itu orang Yahudi. Pasti beda dibawa, sudah mau dirak musuh, sudah mau dihabisi. Tiba-tiba Yahudi itu meludahi muka Ali. Kira-kira kalau kita begitu apa? Wah sudah cobek-cobek itu orang. Ini Ali malah ditinggalkan itu orang Yahudi. Sahabat heran yang melihat, Ali, kenapa kau tidak habisi dia? Sudah ngejek agama kita. Dia ludahi lagi muka. Wah kalau saya itu sudah kau habisi. Kemudian Ali tarik nafas, perbaiki dulu kondisi tubuhnya. Dia bilang, kalau saya habisi tadi itu, bisa jadi bukan lagi itu sebuah jihad. Tadi saya lawan dia mau habisi karena Allah membela agama dan mengejek kita punya. Jadi saya marah. Tapi ketika dia mau ludahi saya, tambah marah Kak. Tapi saya sadar ini masih jalan akalnya. Dia sadar bahwa kalau dia habis ini bukan lagi karena jihad, tapi sudah dirinya. Nah, kalau saya bunuh, dia mati bukan karena jihad, karena emosi saya, ya, karena keakuan saya. Bayangkan Pak, bagaimana hebatnya orang ini. Nah, satu cerita lagi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang imam mujtahid yang sangat luar biasa ya. Sejarah sudah membuktikan bagaimana kehebatan beliau. Ya, konon ketika Ramadan Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran itu satu hari dua kali khatam. Jadi satu bulan 60 khatam ya. Jadi hafal Al-Quran itu dia kayak membaca satu baris saja. Masya Allah. Jadi malam itu tamat lagi, siang tamat lagi. Nah, orang itu tidak pernah melihat Imam Syafi'i marah. Ini orang gimana sih mukanya kalau marah? Satu kali dia pergi di sebuah tukang jahit. Dia memesan baju. Nah, pas ada orang penasaran ya, orang kepo. Mau lihat Imam Syafi'i marah. Ya, dia sembunyi-sembunyi. Setelah Imam Syafi'i sudah pesan baju, dia pulang. Dia pergi sama itu tukang jahit. Dia bilang begini, Pak, bikinkan baju itu Imam Syafi'i. Itu satu bajunya, kasih begini kanunya. Pak, sampai ini, lengannya ini. Kasih bawa begini. Yang satu normal. Nanti kita lihat dia marah apa enggak. Tiba waktunya selesai bajunya. Datang Imam Syafi'i kembali di tukang jahit itu. Dia ambil bajunya. Ini orang sembunyi. Mau lihat dia bagaimana mukanya masuk marah. Boro-boro marah. Imam Syafi'i malah bilang, Alhamdulillah ini baju bagus ya. Ini bisa saya simpan kitabku di sini. Jadi kalau nanti jalan ada kayak tas. Ya Allah. Ya. Imam At-Tirmizi ya, saya baca di buku Tazkiratul Aulia. Kalau beliau itu marah katanya, semakin marah semakin baik. Ini orang marah Pak. Bayangkan kalau dia marah tambah baik sama orang. Ya Allah. Ini sudah mulai lebih malaikat ini ya. Masya Allah. Nah, itulah bagaimana sifat dasar kita. Ya. Maka itu marah memang luar biasa ya. Sampai dikatakan oleh seorang dikatakan bahwa marah itu al-ghadabu miftahul kulli syarr. Marah itu adalah kunci dari setiap keburukan. Betul ya? Ya, kadang-kadang dosen marah sama mahasiswanya. Ada saja dipersulit itu mahasiswa. Nauzubillah. Mau maaf sini banyak dosen saya juga ya, tapi saya rasa tidak ada di sini. Ada orang dia pikir kalau bisa dipersulit, kenapa mau dipermudah? Waduh, saya bilang ini orang normal tidak cara berpikirnya ini. Ya, itulah sifat kita. Jadi kunci kemarahan. Maka Nabi mengajarkan ketika kita marah bagaimana kita mengatasinya dengan berwudu, karena wudu itu air, marah itu api, api itu dari setan. Ya, saya pernah ceramah di beberapa tahun lalu ketika selesai membahas marah ini, tiba-tiba ada seorang bapak ya umur 50-an kira-kira, dia seret itu kaki kanan dengan tangan kanannya. Wah, saya pikir ini bapak habis kena stroke. Betul. Wah, dokter benar itu. Kita seret hari marah. Gara-gara marah saya kena stroke.
Bapak marah sama siapa? Sama istri saya. Weh Pak, ini bapak-bapak hati-hati kalau marah-marah sama istri kita ya. Ibu juga kalau marah bapak, Pak, kolesterol tak, hati-hati ki. Tensi tak naik. Itu. Kenapa orang kena stroke? Karena pada saat dia marah tensi naik. Yang namanya tensi naik, orang kalau sudah berumur, itu pembuluh darah koroner jantungnya itu tidak sebagus lagi kita. Puluhan tahun kita makan, makanan itu ada baik ada buruknya membawa penyakit. Itulah melapisi dinding-dinding pembuluh darah kita, kolesterol, ya. Akhirnya terjadi penyempitan. Ketika orang marah, jantung memicu, berdetak lebih kencang dari normal. Bayangkan kalau darah yang dipompa itu, di situ ada darah stolsel namanya, darah yang mengeras. Tiba-tiba tersumbat karena pembuluh darah kita sudah mengecil, apa yang terjadi? Terjadi ruptur, pembuluh darah pecah. Itu yang terjadi di otak. Di otak kita di batang itu ada namanya circulus williamsi, di situ banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Di situ kalau pecah darah keluar, kemana itu darah keluar? Ya di situ tidak ada tempat keluarnya. Beda kalau kulit kita berdarah, ada tempat keluar, jahit selesai. Ini dilapisi batang otak, batok otak. Maka darah itu akan tergenang, makin banyak, makin menekan, terjadilah paresis. Menekan karena banjir darah, menekan saraf. Saraf tertekan, ya lumpuh nih. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya penyakit-penyakit risiko tinggi, ya hati-hati kalau mau marah. Jangan sampai itu yang biasa orang, tiba-tiba orang mati mendadak. Nauzubillah. Sudden death. Tiba-tiba kena iskemik dan sebagainya. Bisa saja dipicu kecapean, dipicu stres, depresi berat, dipicu oleh kemarahan, bisa saja. Bayangkan hebatnya itu. Maka itu Imam Al-Ghazali mengatakan, marah itu maraidul qulub, bagian dari penyakit-penyakit kalbu. Tapi dalam dunia kedokteran, marah itu potensi yang bisa memicu terganggunya badan fisik kita. Dan betul lah, Allah memuji orang yang mampu menahan amarahnya. Terakhir, wal afina anin nas, dalam ayat ini, orang yang berbuat baik itu adalah orang yang mampu memberi maaf. Wal afina anin nas, memaafkan orang, tidak menunggu orang itu datang minta maaf. Kenapa Allah menyebut tidak menunggu bukan orang itu harus minta maaf? Karena jauh lebih mulia orang memaafkan sebelum orang minta maaf. Maka itulah sebabnya kenapa di akhir Ramadan masuk kita Idul Fitri, kita saling memaafkan, karena di kesempatan itulah kita bisa merefleksikan diri kita, yang memaafkan orang-orang yang membuat kesalahan. Kenapa? Karena kita dijanji akan kembali ke fitrah kita. Fitrah itulah kesucian. Itulah makna dari man shama ramadanan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Apa itu diampuni dosanya? Lapang diri dia. Semua kesalahan orang yang dia ikhlaskan, ya, dia halalkan menjadi satu kebaikan. Keluarlah kita menjadi fitrah, suci kembali ke perbendaharaan. Suci itu artinya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Tidak membawa dosa apa-apa. Semoga itu yang kita dapatkan dari Ramadan di Ramadan ini. Masa muslimin, jadi kita kembali lagi merenungkan 3 apa yang Allah sebutkan di sini. Orang yang selalu berbuat baik dan dicintai oleh Allah, itulah orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya, dan kemudian ketiga orang yang bisa memberi maaf kepada orang lain. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Hadanallahu ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.